Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap kali saya melayat saudara atau sahabat yang telah meninggal dunia, atau ketika saya diminta misa requiem, kadang saya itu membayangkan, kelak saya kalau mati kayak gimana ya gitu. Mungkin pernah berpikir seperti itu. Toh setiap orang pasti akan mati. Saya membayangkan kayaknya tubuh saya terbujur kaku dalam peti. Terus saya membayangkan jiwa saya itu kayak melihat orang-orang yang saya cintai berkeliling ya di sekitar jenazah saya. Ada yang berdoa, ada yang bersedih, mungkin ada yang menangis sambil memanggil nama saya begitu ya. Tapi tetap saya tidak bangun. Kalau bangun serem juga ya. Ya namanya orang mati. Disapa tidak membalas, dipanggil tak menanggapi, ditangisi ya tidak bisa menghibur. Saudari-saudara, pada saatnya kita pasti akan mati. Namun apa jadinya kalau kita hidup tapi seperti orang mati? Atau kita mati sebelum waktunya mati? Ada suami istri sedang berantem, yang satu coba memulai pembicaraan, ya. Sayang, masih marah, diem aja, melengos. Ya. Gimana sayang, mau makan apa? Diem aja, malah main HP. Ya. Nah, kayak kejadian gini nih kita kayak mirip kayak apa? Ngomong sama orang kayak orang mati. Anda yang ngomong ya saya. Saya hanya mau mengatakan bahwa dalam hidup ini ada yang jauh lebih mengerikan dibanding kematian itu sendiri. Yaitu mati sebelum mati. Mati hati nuraninya. Orang yang begitu tega menipu dan menyakiti orang kecil dan menderita. Mati rasa. Begitu marah, dendam kesumatnya, melihatnya pun aku tak sudi, tiada ampun bagimu. Menjadi keras hati, menutup hati. Atau mati semangatnya, orang yang putus asa, merasa tidak ada lagi harapan, semua nampak sia-sia, dan mengatakan lebih baik saya mati saja. Bacaan-bacaan membawa kabar baik bagi kita semua agar janganlah kita mati sebelum waktunya itu. Orang yang diberitahu tidak mau mendengar, diajak berubah lebih baik tidak mau memperhatikan, diberi semangat tapi justru malah berkata saya enggak butuh bantuanmu. Selama kita masih hidup tidak pernah ada kata berhenti untuk belajar, untuk berproses, untuk bertobat, untuk jadi lebih baik. Kalau berhenti ya itu kita mati. Kitab Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama menggambarkan kematian hati bangsa Israel yang hancur lebur karena kalah perang. Yerusalem dihancurkan dan mereka dibuang semua. Peristiwa itu ternyata tidak serta-merta membuat mereka bertobat. Justru dari mereka banyak yang keras hati, tidak mau berubah, dan ngotot bahwa Yerusalem tidak akan jatuh. Ini ciri-ciri orang putus asa, tidak mau menerima kenyataan dan tidak mau berubah lebih baik. Maka dalam bacaan pertama bangsa Israel digambarkan seperti tulang-tulang kering berserakan. Tidak berdaging, tak berbadan, tidak ada rohnya. Tidak ada harapan untuk lebih baik. Akan tetapi kuasa Allah dan belas kasih Allah mengatasi kelemahan manusiawi kita, melampaui pikiran insani dan menunjukkan jalan keluar pada setiap persoalan yang nampak buntu serta tak ada harapan.
Situasi keputusasaan bangsa Israel yang seperti tulang belulang itu kemudian oleh Allah dihembusi roh ilahi. Seperti kisah penciptaan, dihembusi roh ilahi. Sehingga bangsa Israel memiliki harapan baru. Kata Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeskiel, Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dalam bacaan Injil, Yesus tampil sebagai pribadi yang penuh kuasa. Tuhan Allah yang empunya hidup kita. Ia membangkitkan Lazarus yang sudah benar-benar mati. Bukan hanya mati, bahkan sudah mati selama 4 hari. Nah, ini informasi yang penting ya. Dalam beberapa tradisi, misalnya budaya Jawa, orang percaya kalau orang yang sudah meninggal itu rohnya, jiwanya masih selama 7 hari itu ada dalam rumah. Kalau orang Tionghoa percaya katanya 49 hari katanya. Jiwa itu, orang meninggal itu ada di sekitar rumah. Belum sepenuhnya pergi begitu. Nah, dalam tradisi Yahudi mereka percaya 3 hari setelah orang meninggal, rohnya itu masih ada di sekitar badannya itu. Ini Lazarus sudah meninggal 4 hari. Artinya apa? Bukan saja sudah mati, tapi jiwanya pun sudah tidak ada di sekitar tubuhnya itu. Menggambarkan ujung kematian dari sebuah harapan. Sudah enggak ada harapan lagi. Namun di hari keempat itu Yesus datang. Membangkitkan Lazarus. Lazarus yang sudah mati, yang tidak mungkin menanggapi ketika disapa, yang tidak mungkin mendengar ketika diajak bicara. Ketika Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Lazarus mendengarkan. Lazarus menanggapi suara Yesus. Orang-orang kagum luar biasa. Kita pun kagum mendengar kisah ini. Tidak mungkin dia ini orang biasa, kata orang-orang. Dia ini putra Allah. Saudari-saudaraku terkasih, kita bisa dalam hidup ini ya merasa sudah mati gitu ya. Sudah mati dalam hidup ini. Karena putus asa di tengah penderitaan yang begitu berat, di tengah konflik yang begitu hebat, atau karena luka batin yang begitu menyakitkan, atau karena kesombongan yang membuat kita keras hati. Kita bagai Lazarus yang ada di ujung kematian sebuah harapan. Kita sudah terkubur sedemikian lama di dalam kubur yang gelap yang tertutup batu itu. Tapi saudari-saudara, kalau kita mau mendengarkan suara Allah dalam doa kita, dalam hidup kita sehari-hari, Tuhan pasti akan mengatakan, mari keluar. Ayo berjuang. Ayo bangkit lagi. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Kita mungkin, kita bisa untuk hidup kembali. Kita bisa menemukan harapan. Kita bisa menemukan rasa syukur di tengah keadaan yang tidak mudah. Kalau kita percaya, kalau kita berdoa kepada Yesus dan mendengarkan suaranya. Sedikit detail yang menarik dari bacaan Injil. Kepada banyak orang yang ada di dekat makam itu Yesus minta apa? Mereka bantu buka kubur. Buka kubur batu itu. Yesus juga minta ketika Lazarus sudah bangkit itu kain kafan, perban itu dibuka. Walaupun baunya sudah busuk. Barangkali dalam hidup ini Yesus juga mengirimkan orang lain untuk kita, untuk membantu kita. Maka pertanyaannya, maukah kita itu dibantu?
Maukah kita mendengarkan suara Allah? Maukah kita membuka hati kita? Maukah kita hidup lagi? Maukah kita terus belajar untuk bertobat? Semoga kita mau. Amin.